Bayangin lo lagi tidur, jam 4 pagi. Langit Tel Aviv gelap. Tenang. Tapi itu tenang yang penuh dusta. Karena beberapa detik kemudian, langit meledak kayak drum minyak dilempar ke neraka. Iran gak ngirim peringatan. Iran ngirim pesan pakai api. Kalau lo injak kehormatan kami, rudal kami akan injak langit lo. 21 Juni 2025. Jadi tanggal yang dicatat bukan cuma di kalender perang, tapi juga di dinding rumah warga Israel yang kacanya pecah berantakan. Pas media tanya, apakah ini serangan terburuk sejak Oktober 2023? Pejabat Israel jawab, kami berhasil menggagalkan sebagian besar serangan. Sebagian besar? Tapi kenapa ambulans numpuk? Kenapa korban sipil naik? Kenapa media barat mulai diem? Kenapa pangkalan udara lo jadi puing? Karena faktanya, Israel lagi dilempar martil balistik, tapi narasinya pengen tetap kelihatan gagah. Netanyahu, kayak aktor sinetron, wajah tegang, suara keras, tapi keringatnya nggak bohong. Langkah awal, pelan, tapi menusuk. Iran kirim rudal jarak pendek, drone kecil, roket buatan lokal. Bukan buat ngancurin, tapi buat ngukur. Seberapa cepat Iron Dome bangun? Dari mana Israel luncurin intercept? Berapa detik mereka respon? Seperti petarung MMA ngetes jangkauan lawan. Iran nggak langsung mukul. Mereka ngukur detak jantung pertahanan Zionis. Dan hasilnya, Iron Dome masih berdiri. Tapi goyah. Karena Israel gak nyangka lawannya sekarang bawa kalkulator, bukan cuma Khan. Sekarang giliran bidak-bidak kecil digerakkan. Iran kirim drone kamikaze, drone kecil tanpa suara, melewati jalur selatan dari langit Lebanon bahkan lewat Irak. Drone ini gak penting buat nyerang, tapi penting buat ngebanjiri radar. Drone masuk 200 unit, 50 doang bersenjata. Sisanya, pengalih perhatian, kayak spam email ke Iron Dome. Israel panik. Interceptor disebar ke semua titik. Radar overload. Personel gak tidur 3 malam. Operator salah pencet rudal mahal ditembak ke drone mainan. Ini bukan taktik barbar. Ini perang psikologis. Dan di situ, Iran mulai menang. Sekarang giliran benteng dan kuda bergerak. Iran meluncurkan Emad, Ghadr, Sejil 1, dan Qasem Basir. Bukan roket, tapi rudal balistik sejati. Bisa nyasar pangkalan dengan akurasi 10 meter. Dan ini bukan sembarang titik markas intelijen dekat Ashdod, gudang misil di Negev, runway drone di sekitar Tel Aviv, titik komando darurat Netanyahu. Ledakan demi ledakan membelah malam. Warga sipil lari, IDF kelabakan. Media barat, tiba-tiba hilang suara. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini pelajaran geostrategis bahwa yang dikira tertindas bisa punya gigi. Dan gigi itu bisa gigit keras. Yang paling menakutkan bukan yang udah ditembak, tapi yang belum. Karena sekarang, Iran diam. Tapi semua tahu, diam Iran bukan damai. Diam Iran adalah sabar, diam Iran adalah taring yang belum dipakai. Rudal bawah tanah masih banyak. Drone long range belum dikerahkan penuh. Hizbullah masih senyum dari utara. Houthi, siaga dari Laut Merah. Milisia Irak, pegang tombol start. Iran tahu kalau lo tunjukkan semua kartu sekarang, lo nggak bisa bikin dunia ketar-ketir. Jadi mereka biarkan dunia bertanya, what's next? What if mereka bener-bener all in? Siapa yang jadi target selanjutnya? Ketakutan ini lebih kuat dari ledakan, lebih tajam dari rudal, dan lebih menyakitkan dari embargo. Iran nggak pengen Israel rata. Mereka tahu itu bukan solusi. Mereka tahu Zionis akan didukung sampai kiamat oleh Barat yang munafik. Tapi, Iran pengen dunia lihat kalau lo terusin penjajahan, rudal akan ganti tempat diplomasi. Karena, kalau keadilan dibungkam, rudal akan bicara. Dan sekarang, rudal bicara keras, dunia terdiam, dan Israel budek. Kalau Zionis bangga dengan Iron Dome, kalau Amerika gembar-gembor F-35 dan kapal induk, Iran cukup kirim 4 nama Emad, Ghadr, Sejil, Basir, bukan artis, bukan menteri, tapi rudal-rudal panjang yang menulis puisi di langit. Puisi tentang kemarahan, keteguhan, dan keadilan yang berani menggigit. Emad artinya penopang. Tapi jangan tertipu nama manisnya. Emad bukan mainan. Dia adalah rudal balistik jarak menengah pertama Iran yang punya sistem kendali arah di ujung fase terbang. Artinya, rudal ini bisa blok, bisa nyari target yang ngumpet, bisa bilang, lo bisa sembunyi, tapi nggak bisa kabur. Jangkauan 1.700 km.
Kepala ledak 750 kg. Akurasi kurang dari 10 meter dengan guidance GPS atau INS. Diuji sejak 2015. Emad lahir bukan di laboratorium damai. Ia lahir di bawah sanksi, embargo, dan ancaman. Tapi justru itu yang bikin dia mematikan. Kalau rudal lain terbang buta, Emad terbang dengan dendam yang bisa belok. Ghadr artinya kekuatan. Dan betul, dia adik dari Shahab III tapi dibesarkan di masa penuh tekanan. Ghadr adalah mutasi. Versi lebih ramping, lebih ringan dan lebih cepat dari pendahulunya. Mirip seperti anak yatim revolusi kecil, tapi nekat. Jangkauan 1950 km. Kepala ledak 650-1000 kg. Bahan bakar cair. Ghadr punya beberapa varian, Ghadr F, Ghadr H, Ghadr 110. Dan semuanya ditujukan ke kota-kota yang dulu pernah tertawa atas penderitaan Gaza. Ghadr bisa membawa hulu ledak konvensional, kimia, bahkan nuklir jika dimodifikasi. Makanya dia bukan cuma senjata, tapi simbol ketakutan Barat. Kalau Emad dan Ghadr ibarat surat balasan, Sejil adalah tamparan telanjang. Diumumkan tahun 2008, Sejil adalah rudal balistik 2 tahap berbahan bakar padat. Artinya, dia nggak butuh waktu lama buat diluncurkan. Nggak perlu isi bahan bakar kayak rudal tua. Cepat, agresif, langsung nyala. Jangkauan 2000 sampai 2500 km. Kecepatan Mach 14 lebih. Kepala ledak 650 sampai 1200 kg. Sejil punya makna religius, diambil dari kisah burung ababil yang melempar batu dari neraka ke pasukan gajah. Jadi kalau Zionis merasa kuat kayak tank, Iran tinggal panggil Sejil, si burung neraka modern. Dengan desain komposit, kecepatan hipersonik dan daya tembus yang bikin Iron Dome minder, Sejil bukan rudal. Sejil adalah peringatan keras. Rudal ini adalah doa yang berubah jadi misil. Namanya dari Qasem Soleimani, komandan Quds Force yang dibunuh drone Amerika Serikat tahun 2020. Basir artinya yang maha melihat. Dan rudal ini, melihat. Kepala pencari optik, bisa mendeteksi target visual, membandingkan dengan database, dan menyerang dengan presisi. Bukan sistem radar yang bisa dibutakan, tapi sistem mata digital yang menyimpan dendam. Jangkauan kurang lebih 1200 km. Kepala ledak, klasifikasi tertutup, diperkirakan 600-800 kg. Kemungkinan versi upgrade dari rudal balistik konvensional dengan kemampuan manuver di fase terminal. Qasem Basir bukan sekadar senjata. Dia adalah pesan dari bawah tanah, dari jiwa-jiwa yang belum sempat bicara. Emad bilang, lo bisa sembunyi tapi nggak bisa kabur. Ghadr bisik, lo pikir kami mati, kami berevolusi. Sejil teriak, langit bukan milik Zionis lagi. Qasem Basir berdoa, kami belum selesai, kami cuma menunggu giliran. Israel bisa punya Iron Dome, Amerika bisa punya satelit, Eropa bisa punya veto, tapi Iran sekarang punya sesuatu yang jauh lebih mengerikan, kesabaran yang bersenjata, dendam yang terkalibrasi, dan rudal-rudal yang menyimpan puisi di kepalanya. 4 rudal ini bukan alat perang semata. Mereka adalah huruf-huruf dari paragraf baru sejarah Timur Tengah. Yang dulu ditulis darah, sekarang ditulis api. Dan dunia harus siap membaca.